Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi dengan mata kuliah Profesi Keguruan Tadris Matematika semester 5 IAI Alkola Malang. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sikap profesional keguruan. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan pemateri pada pertemuan kali ini. Pemateri pertama yakni saya sendiri, Nina Ainur Rohma, dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Emma Kulata Citra Ayu Pertiwi. Di sini saya akan menyampaikan apa sih sikap profesional guru dan apa saja sasaran sikap profesional guru. Sebelumnya, pengertian sikap profesional guru. Apa sih yang dinamakan dengan sikap profesional guru? Apa sih yang dimaksud dengan sikap profesional guru? Sikap profesional guru adalah sikap seorang guru dalam menjalankan pekerjaannya. Entah itu yang mencakup keahlian, kemahiran, kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi keguruan. Sedangkan menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu. Penguasaan ilmu apa yang dimaksud? Yaitu penguasaan ilmu ya dalam bidangnya atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Strategi penerapannya ini juga tidak kalah penting dalam profesional keguruan ya. Kemudian ada perbedaan profesi dan profesional. Profesi adalah merupakan bidang pekerjaan yang sedang dijalankan. Sedangkan profesional adalah sifat dari seseorang dalam profesi tertentu. Profesi ini ya, saya katakan bisa saja dimiliki oleh seorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tentang bidang yang dijalani. Seperti kita anak pendidikan matematika. Ketika sudah lulus nanti, pasti kita akan terjun untuk mengajar matematika kan ya. Jadi profesi kan bisa saja dimiliki oleh seseorang yang memiliki pengetahuan lebih. Ya, contohnya kita kalau lulus pasti jadi pendidik atau pengajar, tenaga didik dalam bidang matematika. Sedangkan kalau profesional, orang yang berprofesi tidak menutup kemungkinan tidak mempunyai profesional, atau orang yang mempunyai profesi tidak semuanya memiliki sifat yang profesional. Selanjutnya, personality guru. Profesi guru sangat identik dengan peran mendidik seperti membimbing, membina, mengasuh, ataupun mengajar. Iya kan? Seperti contoh sebuah lukisan yang dicontoh anak. Lah, untuk baik buruk hasil lukisan tersebut tergantung dari contohnya. Kalau dalam bahasa Jawa, guru itu digugu dan ditiru. Jadi, guru itu sebagai cermin bagi peserta didik. Jika cerminnya jernih, pasti yang bercermin akan ikut bersih kan? Akan ikut cantik, tampan. Kemudian sebaliknya, jika cerminnya kotor, ya bagaimana yang bercermin terlihat bagus jika cerminnya saja kotor? Ya tentu saja yang bercermin akan ya terlihat seperti cermin yang kotor. Untuk selanjutnya, memposisikan profesi guru sebagai the high class profesi. Di Indonesia, profesi guru realita umumnya sudah bukan menjadi profesi yang berkelas baik secara sosial atau ekonomi. Jika dibandingkan dengan profesi teller di bank, jauh terlihat lebih high class teller di bank daripada guru. Untuk daripada itu, jika kita ingin memposisikan profesi guru sebagai high class atau setara dengan lainnya, mari kita mulai blow up bahwa profesi guru memiliki derajat yang tinggi dan dihormati masyarakat. Karena begitu fundamental peran guru bagi proses perubahan dan perbaikan generasi bangsa. Jadi kalau gak ada guru, siapa yang mau mengajarkan? Anak bangsa siapa yang mau mengajar? Demikian. Kemudian ada ciri-ciri profesional guru.
Selanjutnya ada ciri-ciri profesional guru. Dalam UU-GD atau Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 10 ayat 1, ciri-ciri guru profesional sebagai berikut, yakni mempunyai kompetensi pedagogik. Apa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik itu? Yakni menyangkut kemampuan mengelola pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran yang dimaksud tidak terlepas dari tugas pokok yang harus dikerjakan guru. Tugas-tugas tersebut menyangkut merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran. Selain tugas pokok dalam pengelolaan pembelajaran, guru juga melakukan bimbingan dan latihan dalam kegiatan ekstrakurikuler, serta melaksanakan tugas tambahan yang diamanahkan oleh lembaga pendidikan. Selanjutnya, mempunyai kompetensi kepribadian, yaitu menyangkut kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, menjadi teladan yang baik bagi peserta. Kemudian mempunyai kompetensi profesi, yaitu menyangkut penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Sebagai tenaga pendidik dalam bidang tertentu sudah merupakan kewajiban untuk menguasai materi yang menyangkut bidang tugas yang diampu. Seperti contohnya kita pendidikan matematika, jurusan kita kan pendidikan matematika, jadi kita harus menguasai lebih luas dan lebih mendalam apa itu matematika. Dan apabila seorang guru tidak menguasai materi secara luas dan mendalam, bagaimana mungkin mampu memahami persoalan pembelajaran yang dihadapi oleh seorang guru di sekolah. Oleh karena itu, untuk menjadi profesional dalam bidang tugas yang diampu, harus mempelajari perkembangan pengetahuan yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan yang terakhir, yakni mempunyai kompetensi sosial, yaitu menyangkut kemampuan guru berkomunikasi, berinteraksi dengan peserta didik. Bukan hanya dengan peserta didik, tapi juga dengan sesama guru, wali murid, dan masyarakat. Kemampuan berkomunikasi dengan baik merupakan salah satu penentu keberhasilan seorang dalam kehidupan. Komunikasi dan interaksi yang diharapkan muncul antara guru dan siswa berkaitan dengan interaksi yang akrab dan bersahabat. Bukan bersahabat bestie seperti itu ya. Dan seorang guru dan murid itu ya baik kalau kita bersahabat, kita saling memahami, tapi tidak baik kalau sampai berlebihan, sampai muridnya menganggap gurunya itu sebagai temannya lah. Ini suatu yang salah kaprah ya. Seorang guru atau calon guru juga perlu memiliki standar mental, spiritual, intelektual, fisik, dan psikis. Standar mental guru yaitu harus memiliki mental yang kuat, sehat, mencintai, mengabdi, dan memiliki dedikasi yang tinggi pada tugas dan jabatannya. Kalau guru tidak sadar atas jabatannya, kayak sering terlambat, kurang disiplinnya, itu berarti tidak mempunyai standar mental yang bagus. Kemudian ada standar moral. Guru harus memiliki budi pekerti luhur dan sikap moral yang tinggi. Karena apa? Karena guru itu bukan hanya apa yang kita sampaikan, tapi bagaimana perilaku kita dalam kelas, bagaimana tingkah kita. Nah, itu juga dilihat oleh murid. Bukan hanya apa yang kita sampaikan, tapi juga tingkah laku kita. Kalau tingkah laku kita buruk, lah takutnya dengan murid akan ditiru. Dan kemudian ada standar sosial. Guru harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bergaul dengan masyarakat lingkungannya. Jadi interaksinya harus punya interaksi yang bagus, jiwa sosial yang baik. Entah itu dengan sesama guru, atau dengan peserta didik, atau dengan wali murid, dengan masyarakat. Itu harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi yang Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Immaculata Citra Ayu Pertiwi. Cukup sekian dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan di hati para audiens, saya mohon maaf. Dan jika ada salah kata dan kurang kata, itu datangnya dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Emakulata Citra Ayu Pertiwi akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni sasaran sikap profesional. Sikap profesional itu yang pertama yaitu sikap terhadap peraturan perundang-undangan. Pada butir 9 Kode Etik Guru disebutkan bahwa guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, yang artinya kebijaksanaan pendidikan di negara kita dipegang oleh pemerintah. Dan guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi negara. Nah, karena itu, guru mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan dan ketentuan yang merupakan kebijaksanaan tersebut. Yang selanjutnya, sikap terhadap organisasi profesional, yaitu guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Nah, dasar ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peranan organisasi sebagai wadah dan sarana pengabdian. Organisasi PGRI merupakan suatu sistem di mana unsur pembentuknya adalah guru-guru. Oleh karena itu, guru harus bertindak sesuai dengan tujuan sistem. Harus ada hubungan timbal balik antara profesi dengan organisasi, baik dalam melaksanakan kewajiban maupun dalam hal mendapatkan hak. Selanjutnya, sikap terhadap teman sejawat. Dalam ayat 7 Kode Etik Guru disebutkan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Ini berarti bahwa guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya. Dan juga yang kedua, guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerja. Nah, dalam hal ini, Kode Etik Guru Indonesia itu menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya hubungan yang harmonis perlu diciptakan dengan mewujudkan perasaan persaudaraan yang mendalam antara sesama anggota profesi. Selanjutnya yang keempat yaitu sikap terhadap anak didik. Dalam Kode Etik Guru Indonesia dijelaskan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Dasar ini mengandung beberapa prinsip. Prinsip tersebut harus kita pahami, apalagi oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, yaitu tujuan pendidikan nasional, prinsip membimbing, dan prinsip pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan pendidikan nasional itu dapat dibaca dalam Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Nah, prinsip yang lain adalah membimbing peserta didik, bukan mengajar atau mendidik saja, yaitu yang mengajar dan juga mendidik gitu, berdua-duanya jadinya itu. Yang kelima, sikap terhadap tempat kerja. Nah, guru itu berkewajiban menciptakan suasana yang baik di tempat kerjanya. Karena suasana yang baik di tempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Nah, untuk itu menciptakan suasana kerja yang baik ini harus sangat diperhatikan oleh yang pertama oleh guru sendiri dan juga oleh hubungan guru dengan orang tua dan masyarakat sekeliling. Itu sangat penting. Selanjutnya yakni sikap terhadap pemimpin. Sebagai salah satu anggota organisasi, baik organisasi guru maupun organisasi yang lebih besar, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, guru akan selalu berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Nah, kan guru itu dari organisasi, ya, ada strata kepemimpinan mulai dari pengurus cabang, daerah sampai ke pusat. Begitu juga sebagai anggota keluarga yang besar seperti Depdikbud. Juga ada bagian pengawasan mulai dari kepala sekolah, Kakandab, dan seterusnya sampai ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena sudah jelas kan, jadi kalau pemimpin itu suatu unit atau organisasi yang akan mempunyai kebijaksanaan dan arahan dalam memimpin organisasi. Namanya juga pemimpin kan, dimana tiap organisasinya itu dituntut berusaha untuk bekerja sama dalam melaksanakan tujuan organisasi tersebut.
Selanjutnya, sikap terhadap pekerjaan. Nah, orang yang telah memiliki suatu karir tentu biasanya akan berhasil baik dalam mencintai karirnya dengan sepenuh hati. Nah, artinya ia akan berbuat apapun agar karirnya berhasil dengan baik. Ia komitmen dengan pekerjaannya. Ia juga harus mau dan mampu melaksanakan tugasnya serta mampu melayani dengan baik pemakai jasa yang membutuhkan. Jasa apa ya? Jasa guru tersebut itu. Kenapa? Agar dapat diberikan layanan yang memuaskan masyarakat. Guru juga harus berhasil dapat menyesuaikan kemampuan dan pengetahuannya dengan keinginan dan permintaan masyarakat. Nah, dalam hal ini yaitu peserta didik dan para orang tua. Dan keinginan dan permintaan itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang biasanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Sekarang kan banyak kan kayak HP, gadget itu kan kalau browsing itu sudah apapun yang kita cari bisa di browsing di Google kan. Makanya guru itu dituntut untuk secara terus-menerus meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan juga mutu layanannya. Karena sekarang kan sudah zamannya sudah maju teknologi juga. Nah, selanjutnya pengembangan sikap profesional guru, yaitu ada 2, pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan dan juga pengembangan sikap selama dalam jabatan. Yang pertama, pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan. Maksudnya prajabatan itu yaitu calon guru. Jadi pendidikan prajabatan atau calon guru itu dalam berbagai pengetahuan, sikap dan juga keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan nanti. Nah, karena tugasnya yang bersifat unik itu, guru selalu menjadi panutan bagi siswanya dan banyak bahkan bagi masyarakat sekelilingnya. Oleh karena itu, guru bersikap terhadap pekerjaan dan jabatannya selalu menjadi perhatian siswa dan masyarakatnya. Karena pembentukan sikap yang baik tidak mungkin muncul begitu saja, tetapi itu harus dibina sejak calon guru memulai pendidikannya dalam lembaga pendidikan guru. Nah, apa saja yang dikembangkan seperti latihan, contoh-contoh aplikasi penerapan ilmu, keterampilan, juga sikap profesional yang dirancang dan dilaksanakan selama calon guru berada dalam pendidikan prajabatan. Selanjutnya yang B, pengembangan sikap selama dalam jabatan. Nah, pengembangan sikap profesional itu tidak berhenti dalam pengembangan prajabatan ya atau calon guru itu ya. Tapi juga banyak usaha yang dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdiannya sebagai guru, seperti peningkatan yang dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan mengikuti penataran lokakarya, seminar, kan banyak ya seminar untuk guru-guru seperti itu. Nah, atau yang informal melalui media massa televisi, radio, koran dan majalah maupun publikasi lainnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu agar meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, juga sekaligus dapat meningkatkan profesional keguruannya. Selanjutnya, etika guru menurut perspektif pendidikan agama Islam. Etika guru itu banyak ya, di sini tuh banyak. Tapi yang saya masukkan ke dalam PPT itu ada 4. Yang pertama, menerima pernyataan yang diajukan oleh peserta didiknya dan sabar atas hal tersebut. Biasanya kan banyak kan peserta didik itu yang belibet lah, atau kalau bahasa Jawanya itu bulat dalam hal bertanya. Kadang kalau sudah dijelaskan masih tidak paham juga. Nah, kita harus sabar menghadapi siswa-siswa seperti itu, karena kan siswa itu mempunyai tingkat ketidakpahaman itu berbeda-beda. Ada yang langsung diterangkan langsung paham, ada yang lama baru paham, itu kan ada seperti itu. Yang selanjutnya, tidak terburu-buru dalam segala urusan. Walaupun kita sebagai guru kan kita juga punya kesibukan kan ya, tapi kita harus tetap telaten. Yang ketiga, duduk dengan penuh wibawa disertai ketenangan dan menundukkan kepala. Karena kewibawaan seorang guru itu penting ya, menurut saya itu penting karena apa ya, biar memberikan rasa hormat bagi siswanya untuk kita. Selanjutnya, tidak bersikap sombong kepada semua manusia, kecuali terhadap orang-orang yang zalim dan terang-terangan menunjukkan kedalimannya untuk menjaga mereka berbuat zalim. Yang ini ada lagi yang lain, saya bacakan beberapa.
etika guru menurut perspektif pendidikan agama Islam, yaitu mengutamakan tawadu, tidak bermain dan bercanda, menunjukkan kasih sayang kepada peserta didik di waktu mengajarnya, dan bersabar terhadap peserta didik. Itu sama ya kayak yang poin yang pertama, yaitu sabar. Memperbaiki peserta didik yang bandel dengan membimbingnya yang baik. Nah, karena peserta didik itu nggak semuanya baik ya, pasti ada yang bandel juga. Nggak semuanya itu mudah mencerna materi ya, juga ada yang sangat sulit mencerna materi. Nah, itu harus dibimbing peserta didiknya dengan baik sesuai kemampuan masing-masing dari peserta didik. Tidak memarahi peserta didik yang bandel dan tidak menyindirnya juga. Melarang peserta didik mempelajari ilmu yang membahayakan dalam agama seperti ilmu sihir, nujum, dan ramal. Nah, karena peserta didik itu apalagi yang masih kecil itu kan suka ikut-ikut teman, takutnya nanti diajarin yang aneh-aneh sama temannya. Itu guru juga harus memantau, memfilter hal seperti itu ya. Dan masih banyak lagi. Nah, seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 5 mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.